Seorang anak laki-laki bernama Dani berjalan dengan langkah cepat di trotoar yang ramai. Tubuhnya kotor dan wajahnya penuh debu, tanda bahwa ia baru saja menyelesaikan tugas-tugas di lokasi konstruksi. Dani membawa sebuah tas anyaman besar yang tampak berat di punggungnya. Di sampingnya, seorang pria dewasa bernama Pak Ahmad berjalan dengan tenang, mengawasi keponakannya. Ketika mereka tiba di halte bus, Dani dan Pak Ahmad segera naik ke dalam bus yang penuh sesak. Dani dengan cepat menemukan sebuah kursi kosong di dekat jendela dan segera duduk, sementara Pak Ahmad memilih untuk berdiri di sampingnya, menjaga agar Dani tidak kehilangan tas anyamannya yang besar dan berat. Di tengah perjalanan, bus semakin penuh dengan penumpang. Tak lama kemudian, seorang wanita hamil naik ke dalam bus. Melihat wanita hamil itu berdiri tanpa tempat duduk, Dani merasa tergugah. Ia segera berdiri dan memanggilnya. "Bu, Anda bisa duduk di sini," ujarnya dengan sopan dan penuh perhatian. Namun, wanita hamil itu hanya meliriknya dengan pandangan sombong dan tetap berdiri di tempatnya. Dani tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh kesopanan, ia meletakkan tas anyamannya di lantai dan mengeluarkan selembar tisu dari sakunya. Dengan hati-hati, ia menyeka bekas tempat duduknya, memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. "Bu, saya telah membersihkan tempat duduknya dengan bersih. Tidak ada lagi kotoran yang tersisa," kata Dani sambil tersenyum. Perhatian penumpang bus ketika tertuju pada Dani dan wanita hamil tersebut. Wajah wanita hamil itu memerah karena malu. Meski begitu, ia tetap tidak mau duduk di kursi yang telah dibersihkan oleh Dani. Ketika Dani baru saja mengangkat tas anyamannya, sopir bus mengerem mendadak. Dani terhuyung-huyung dan hampir terjatuh, tetapi ia tetap memegangi tas anyamannya dengan kuat. Seorang wanita tua yang duduk di dekat Dani merasa kasihan padanya dan memuji tindakannya. "Kau anak yang baik," ujarnya dengan tulus. Dani tersenyum malu-malu. "Bu, saya bukan anak yang baik. Ibu saya selalu mengeluh kalau saya terlalu memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain tentang saya. Tapi sekarang saya berani. Sama seperti Forrest Gump, Ibu Dani adalah seorang guru di desa tempat mereka tinggal. Ia adalah wanita yang bijaksana dan penuh kasih sayang." Suatu hari, ia mengizinkan Dani menonton sebuah film inspirasional yang sangat berpengaruh, yaitu Forrest Gump. Dari film tersebut, Dani belajar bahwa ia harus berhenti memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya dan berani membuat jalannya sendiri. Wanita tua di dalam bus itu terus bertanya, "Di mana ibumu?" Mata Dani tiba-tiba menjadi merah dan berair. "Ibu saya ada di dalam tas," katanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu terkejut, dan orang-orang lain di dalam bus mulai merasa tidak nyaman. Pak Ahmad yang sedari tadi berdiri di samping Dani, akhirnya berbicara. "Saya adalah pamannya. Ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit, dan sejak saat itu ibunya membesarkan Dani sendiri. Dia adalah seorang guru di desa kami, dan dihormati oleh masyarakat setempat." Pak Ahmad menjelaskan bahwa agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dani, ibunya memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja bangunan di kota selama musim liburan sekolah. Setiap kali sang ibu bekerja, Pak Ahmad selalu membawa Dani bersamanya. Mereka menghabiskan waktu di Jakarta, jauh dari desa mereka yang tenang dan sederhana. Ketika tahun ajaran baru akan dimulai, mereka berencana untuk kembali ke desa mereka. Namun, pada hari terakhir ibunya di tempat kerja, sebuah tragedi terjadi. Sebuah batangan baja yang sangat berat jatuh dan menimpa ibunya, menyebabkan kematian seketika. Abunya sekarang berada di sebuah guci di dalam tas anyaman yang dibawa Dani. Wanita tua itu tidak bisa menahan air matanya dan bertanya, "Akankah anak ini melanjutkan pendidikannya?" Pak Ahmad menggelengkan kepala. Dani dengan tegar menjawab, "Saya akan membaca buku di toko buku di dekat lokasi konstruksi setiap hari." Orang-orang di dalam bus sangat tersentuh oleh cerita Dani. Banyak dari mereka menawarkan buku yang mereka miliki di rumah untuk diberikan kepada Dani. Mereka ingin membantu anak yang tegar ini untuk terus belajar dan mengejar mimpinya. "Berhentilah peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu, beranilah membuat jalanmu sendiri," kata Dani, mengulang pelajaran yang dia dapatkan dari ibunya dan film Forrest Gump. Setelah pertemuan di dalam bus, banyak orang yang berjanji untuk membantu Dani. Mereka mengumpulkan buku-buku yang mereka miliki di rumah dan memberikannya kepada Dani. Beberapa bahkan menawarkan bantuan finansial untuk membantu biaya pendidikan Dani. Pak Ahmad merasa terharu melihat kepedulian orang-orang terhadap keponakannya. Mereka berdua akhirnya turun dari bus di dekat lokasi konstruksi, dengan harapan dan semangat baru dalam hati mereka.
Di toko buku dekat lokasi konstruksi, Dani sering terlihat membaca buku-buku yang diberikan oleh orang-orang baik di dalam bus. Ia menyerap setiap kata dan kalimat dengan penuh semangat. Penjaga toko buku itu pun merasa kagum dengan tekad Dani, dan sering memberikannya buku-buku tambahan untuk dibaca. Pak Ahmad juga tidak tinggal diam. Ia mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan agar bisa mengirim Dani ke sekolah. Dengan bantuan dari beberapa teman dan kenalan, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mendaftarkan Dani ke sekolah baru di kota. Hari pertama Dani di sekolah baru penuh dengan tantangan. Teman-teman sekelasnya awalnya memandangnya dengan curiga, karena penampilannya yang sederhana dan cerita hidupnya yang tragis. Namun, Dani tidak membiarkan hal itu mengganggunya. Ia tetap fokus pada pelajarannya dan menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Guru-guru di sekolah pun segera menyadari potensi Dani. Mereka memberikan perhatian ekstra dan bimbingan tambahan agar Dani bisa mengejar ketertinggalannya. Perlahan tapi pasti, Dani mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa di kelas. Di sela-sela waktu belajarnya, Dani sering mengunjungi toko buku yang telah menjadi tempat favoritnya. Penjaga toko buku itu menjadi teman sekaligus mentor bagi Dani. Mereka sering berdiskusi tentang buku-buku yang telah Dani baca, memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang semakin memperkaya pemikiran Dani. Setiap kali Dani merasa lelah atau putus asa, ia akan membuka tas anyamannya dan melihat guci abu ibunya. Kenangan tentang ibunya yang penuh kasih sayang dan pengorbanan, selalu memberikan kekuatan baru bagi Dani untuk terus maju. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat ibunya bangga. Pada suatu hari, Dani duduk di bangku taman sambil membaca buku. Seorang teman sekelasnya yang awalnya meremehkannya datang mendekat. "Dani, bolehkah aku duduk di sini?" tanyanya dengan malu-malu. Dani tersenyum dan mengangguk. Mereka mulai berbicara tentang buku yang sedang Dani baca, dan perlahan-lahan, temannya itu mulai menyadari betapa istimewanya Dani. Waktu berlalu, dan Dani terus menunjukkan prestasi yang gemilang di sekolah. Ia menjadi inspirasi bagi teman-teman sekelasnya, dan dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Berkat dukungan dari Pak Ahmad, guru-guru, dan orang-orang baik di sekitarnya, Dani berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dengan nilai yang sangat baik. Pak Ahmad merasa bangga melihat pencapaian Dani. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan tekad dan keberanian Dani, tidak ada yang tidak mungkin. Dani berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, mengejar mimpi-mimpinya dan membuat ibunya bangga. Dani melangkah dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk menghadapinya. Dengan kenangan akan ibunya yang selalu ada di dalam tas anyamannya, Dani siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat dan tekad. Cerita tentang Dani menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam segala keterbatasannya, Dani menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala rintangan. Ia membuktikan bahwa tidak peduli dari mana kita berasal, dengan keberanian dan semangat juang, kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Banyak orang saat ini memiliki harga diri yang rendah karena mereka berasal dari latar belakang kemiskinan. Namun, ibu yang luar biasa ini tidak pernah membiarkan Dani merasa minder terhadap orang lain, hanya karena mereka miskin, dan malah membuatnya bersikap positif dan toleran terhadap penghinaan orang lain. Dani adalah contoh nyata bahwa dalam hidup, kita harus berhenti peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain dan berani membuat jalan kita sendiri. Setelah bertahun-tahun merantau dan menimba ilmu, Dani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Meskipun telah mencapai banyak hal di kota besar, hatinya selalu merindukan desa kecil tempat ia tumbuh dan belajar tentang kehidupan. Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh, Dani berniat untuk memberikan kontribusi nyata bagi desa yang telah memberikan banyak kenangan dan pelajaran hidup baginya. Perjalanan menuju desa membawa Dani kembali ke masa-masa sulitnya. Ia mengingat setiap jalan setapak, setiap sudut desa, dan terutama rumahnya yang kini sudah usang. Dani menyapa setiap penduduk yang ditemuinya di jalan. Mereka semua mengenal Dani sebagai anak yang gigih dan pantang menyerah. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh seluruh penduduk desa yang merasa bangga melihat keberhasilan Dani yang kembali untuk membantu mereka. Sesampainya di rumah, Dani bertemu dengan Pak Ahmad yang kini sudah berusia lanjut. Pak Ahmad adalah orang yang selalu mendukung Dani sejak kecil. Ia adalah paman sekaligus figur ayah bagi Dani setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Dani memeluk Pak Ahmad dengan hangat. Perasaan haru menyelimuti mereka berdua. "Paman, saya kembali. Saya ingin membangun kembali desa ini dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di sini," kata Dani dengan penuh semangat. Pak Ahmad tersenyum bangga.
Dani, aku selalu percaya bahwa kamu akan kembali dan membawa perubahan. Apa rencanamu sekarang? Dani menjelaskan bahwa ia ingin mendirikan perpustakaan di desa ini. Ia ingin anak-anak di sini memiliki akses ke buku-buku, seperti yang ia miliki dulu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih besar. Pak Ahmad menyetujui dengan antusias. Itu ide yang sangat bagus. Dani, aku akan membantumu mewujudkannya. Kita akan mengumpulkan dana dan bahan untuk membangun perpustakaan ini. Mereka mulai menggalang dukungan dari penduduk desa. Dani berbicara dengan kepala desa dan menjelaskan visinya tentang perpustakaan yang akan menjadi pusat pengetahuan bagi semua orang. Kepala desa sangat terkesan dengan rencana Dani dan bersedia memberikan dukungan penuh. Dengan bantuan kepala desa, Dani dan Pak Ahmad mulai mengumpulkan dana dan bahan untuk membangun perpustakaan. Mereka mengadakan berbagai kegiatan penggalangan dana, mulai dari bazar hingga konser kecil di desa. Penduduk desa yang antusias membantu dengan sukarela. Tidak hanya itu, mereka juga menerima donasi buku dari berbagai pihak yang terinspirasi oleh kisah hidup Dani. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan-lahan, perpustakaan mulai terbentuk. Dani bekerja keras setiap hari, memastikan setiap detail terpenuhi. Ia bekerja bersama penduduk desa, mengangkat bahan bangunan, mengecat dinding, dan memasang rak buku. Semua orang di desa terlibat dalam proyek ini, merasakan semangat kebersamaan dan tujuan yang sama. Pada suatu pagi yang cerah, akhirnya perpustakaan itu berdiri dengan megah di tengah desa. Rak-rak berisi buku-buku yang didonasikan oleh banyak orang menjadi harta karun yang berharga. Perpustakaan itu tidak hanya menjadi tempat untuk membaca dan belajar, tetapi juga simbol harapan dan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Pada hari peresmian, seluruh penduduk desa berkumpul di depan perpustakaan Dani, dengan mata berbinar-binar, berdiri di depan pintu masuk. Kepala desa memberikan sambutan hangat, mengucapkan terima kasih kepada Dani atas dedikasinya. Dani, kamu adalah kebanggaan desa ini. Perpustakaan ini adalah hadiah yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih atas kerja kerasmu dan semangatmu yang tak pernah padam, kata kepala desa. Dani tersenyum dan mengambil mikrofon. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Terima kasih juga kepada seluruh penduduk desa yang telah membantu mewujudkan impian ini. Perpustakaan ini adalah milik kita bersama. Saya berharap tempat ini bisa menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita semua. Setelah sambutan, Dani membuka pintu perpustakaan, mengundang semua orang untuk masuk. Anak-anak berlarian dengan gembira, melihat-lihat buku-buku baru yang tersedia. Wajah-wajah mereka bersinar dengan rasa ingin tahu dan kebahagiaan. Dani merasa sangat bahagia melihat anak-anak desa antusias membaca dan belajar. Ia sering mengadakan sesi membaca dan bercerita, membagikan pengetahuannya kepada generasi muda di desanya. Setiap hari, perpustakaan itu penuh dengan anak-anak dan orang dewasa yang datang untuk belajar dan mencari inspirasi. Perpustakaan tidak hanya menjadi pusat pengetahuan, tetapi juga tempat berkumpul dan berinteraksi bagi seluruh penduduk desa. Dani sering mengadakan kegiatan edukatif, seperti kursus komputer, pelatihan keterampilan, dan lokakarya tentang berbagai topik. Ia ingin anak-anak desa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, sama seperti yang ia alami dulu. Salah satu anak yang sangat terinspirasi oleh Dani adalah Siti, seorang gadis cerdas yang selalu haus akan pengetahuan. Setiap hari, Siti selalu hadir di perpustakaan dan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Dani. Bang Dani, aku ingin menjadi sepertimu. Aku ingin belajar banyak hal dan suatu hari nanti bisa membantu desaku, kata Siti dengan mata berbinar. Dani tersenyum dan mengusap kepala Siti. Kamu pasti bisa, Siti. Teruslah belajar dan jangan pernah menyerah pada mimpimu. Perpustakaan yang dibangun Dani menjadi simbol harapan dan masa depan yang cerah bagi desa. Dengan dedikasi dan semangat yang tak pernah padam, Dani berhasil mengubah desanya menjadi tempat yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa keberanian untuk bermimpi besar dan tekad untuk mewujudkannya bisa membawa perubahan nyata dalam hidup banyak orang. Setiap langkah yang diambil Dani selalu diiringi dengan semangat dan keteguhan hati. Ia selalu mengingat pelajaran berharga dari ibunya. Berhentilah peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu. Beranilah membuat jalanmu sendiri. Dengan dedikasi yang tak pernah pudar, Dani terus menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Ia adalah bukti nyata bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar, bahwa keberanian dan tekad bisa mengatasi segala rintangan, dan bahwa cinta dan dedikasi bisa menginspirasi dunia. Perjuangan Dani tidak berhenti di situ.
Ia terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup di desanya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dani berhasil mendapatkan dana untuk membangun sekolah yang lebih baik, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Dani juga mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Yayasan ini memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan segala usahanya, Dani berhasil mengubah desanya menjadi tempat yang lebih baik dan sejahtera. Upaya dan dedikasi Dani tidak luput dari perhatian. Ia menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup di desanya. Namun, bagi Dani, penghargaan terbesar adalah melihat anak-anak di desanya tumbuh dengan penuh harapan dan semangat. Saya hanya ingin membalas budi kepada desa yang telah membesarkan saya dan memberikan banyak pelajaran berharga, kata Dani saat menerima salah satu penghargaan. Kisah Dani menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di desanya tetapi juga di luar sana. Ia membuktikan bahwa dengan keberanian, tekad, dan semangat untuk berbagi, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dani terus mengabdikan dirinya untuk desanya hingga akhir hayat. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, berupa perpustakaan, sekolah, dan berbagai fasilitas yang ia bangun dengan penuh cinta dan dedikasi. Generasi demi generasi tumbuh dengan inspirasi dari kisah hidup Dani. Mereka belajar bahwa dalam keterbatasan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk berubah. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, mimpi-mimpi bisa menjadi kenyataan. Kisah Dani terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia dikenang sebagai anak desa yang berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Dani adalah simbol keberanian dan semangat juang yang tak pernah padam, menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang dan berani membuat jalan mereka sendiri. Dani mungkin telah tiada, tetapi jejak hidupnya terus menginspirasi banyak orang. Perpustakaan yang ia bangun kini menjadi pusat pengetahuan di desa, di mana anak-anak dan orang dewasa datang untuk belajar dan berkembang. Sekolah yang ia dirikan menghasilkan generasi-generasi cerdas yang siap menghadapi masa depan Siti. Gadis kecil yang dulu sangat terinspirasi oleh Dani, kini tumbuh menjadi seorang guru yang berdedikasi. Ia melanjutkan warisan Dani, mengajarkan nilai-nilai keberanian dan keteguhan hati kepada murid-muridnya. Kita semua bisa menjadi seperti Dani, kata Siti kepada murid-muridnya. Kita hanya perlu bermimpi, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Kisah Dani terus hidup dalam hati dan pikiran banyak orang. Ia adalah bukti nyata bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar, bahwa keberanian dan tekad bisa mengatasi segala rintangan, dan bahwa dedikasi bisa menginspirasi dunia. Cerita Dani mengingatkan kita semua bahwa tidak peduli dari mana kita berasal, dengan semangat dan kerja keras, kita bisa mencapai impian kita dan meninggalkan warisan yang abadi. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.